A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik-baik semua ya? Alhamdulillah. Mengajinya bagaimana? Yang naik-naik percobaan? Siapa yang naik percobaan? Ada yang hadir? Sudah bagaimana progresnya? Iya? Bisa ya? Insya Allah nanti di akhir bulan Agustus kita adakan ujian kembali untuk yang naik percobaan. Ketika dirasa mampu, maka akan tetap di kelasnya. Dan ketika dirasa belum mampu mengimbangi, maka akan diturunkan kelasnya. Selain Kak Melani, yang lain yang yang naik percobaan? Insya Allah, semoga yang naik percobaan ini lulus ujian semuanya supaya tidak diturunkan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan maju. Silakan maju. Karena sepertinya masih bakal banyak yang mau datang ini. Maju-maju saja. Mualaf baru? Yang kemarin? Bukan? Bukan. Yang samping Ibu Hilda? Mualaf yang kemarin? Bukan. Bukan yang dari Tondo, bukan? Oh, bukan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mulai hari ini sampai selanjutnya kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Adabul Mufrad. Kitab yang judulnya adalah Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Kitab ini dikarang oleh Amirul Mukminin dalam dunia hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari, atau lebih dikenal sebagai Imam Bukhari. Beliau mengarang buku ini yang jumlahnya kurang lebih ada 1322 hadis. 1322 hadis ini berisikan satu bab khusus saja tentang bab adab. Tentang bab adab. Dan agama kita memandang adab itu bukan hal yang dipandang semata. Bahkan agama Islam itu memberikan kedudukan yang spesial terhadap adab. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam Quran surah Al-Qalam,
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau betul-betul orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah digambarkan sebagai orang yang berbudi pekerti luhur, dan kita sebagai umatnya, Bu, Bapak, diminta untuk mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik bagi siapa? Bagi siapapun yang mengharapkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah sebagai contoh yang ditiru digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki budi pekerti luhur. Bahkan jika kita melepas kacamata agama, kemudian memakai kacamata norma-norma manusia saja, sebagai makhluk yang bermasyarakat, orang yang memiliki adab yang mulia selalu ada tempat tersendiri di masyarakat. Akan dipandang baik, dihormati, disegani. Dan saya rasa begitu juga berlaku di agama-agama yang lain. Ibu-ibu yang mu'alaf ada dibahas bab adab juga di agama sebelumnya? Tidak ada? Masya Allah, subhanallah. Bagaimana Ibu Arwina? Ada dibahas tentang adab tapi dalam bentuk yang berbeda. Inna dina indallahil Islam. Allah berfirman, sesungguhnya agama yang Allah terima itu hanyalah agama Islam. Agama yang Allah berikan kesempurnaannya hanya Islam. Di dalam Islam itu, sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, beliau sampaikan tuntunan di dalam agama Islam itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada, dan itu tidak didapatkan di agama-agama lain. Bagaimana doa bangun tidur, bagaimana doa memakai pakaian, doa masuk ke kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, kemudian doa berwudu. Ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, yaitu agama Islam. Jika hal seperti itu saja, yakni tentang bagaimana keseharian manusia itu diatur oleh Allah sedemikian rupa, maka tidak mungkin Allah akan melewatkan bab adab ini. Sangat mustahil jika Al-Quran ataupun Sunnah melewatkan bab adab. Oleh karena itu Rasulullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, bahwa beliau menyampaikan, khairukum ahsanukum akhlaqan. Khairukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik adabnya. Dan juga di hadis riwayat Ahmad bahwa Rasulullah menyampaikan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah yang mengatur sedemikian rupa adab-adab setiap muslim. Makan itu ada adabnya, mau tidur ada adabnya, bangun dari tidur ada adabnya, ketika berbicara dengan orang tua ada adabnya, berbicara dengan sahabat, teman yang sehari-hari, teman dekat, itu ada adabnya, berbicara dengan orang yang baru dikenal ada adabnya, berbicara dengan kerabat saja, sekedar kenalan, bukan sampai level sahabat dekat, itu juga ada adabnya diatur dalam Islam. Bertamu, menjadi tuan rumah, itu semua diatur dalam agama kita.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya ketika kita sudah mulai berkomitmen untuk ingin bertaubat dan memperbaiki diri, dalam artian ingin berhijrah, tidak bisa lepas dari yang namanya kita mulai merubah adab dan akhlak kita sedikit demi sedikit. Maka ketika kita berniat untuk hijrah, kita komitmen untuk hijrah, bukan hanya ibadah kita yang kita rubah, bukan hanya bagaimana sholat kita, bagaimana mengaji kita, bagaimana cara berpakaian kita, tapi juga kita mulai merubah bagaimana muamalah, bagaimana cara kita bergaul dengan orang lain, mulai kita rubah. Kalau yang sebelumnya, jika seorang wanita bisa keluar dengan bebas, kumpul bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, duduk, bercerita, santai, misal di rumah makan atau di kafe dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk berhijrah, maka kita mulai membatasi diri. Ada yang boleh kita ambil, ada yang tidak. Ada yang boleh kita lakukan, ada yang tidak. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa hidup lebih mulia. Dan yang kedua, tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan ridhonya Allah dari apa yang kita lakukan. Kita berusaha bertaubat, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Apa yang kita harapkan dari perubahan itu? Rahmat Allah, ridha Allah kepada kita. Bukan untuk cari muka. Buat apa cari muka? Muka sudah ada. Betul? Muka masing-masing sudah dikasih toh. Buat apa cari muka? Untuk cari nama. Buat apa? Kita sudah punya nama masing-masing. Maka perubahan-perubahan sikap yang kita lakukan dari yang sebelumnya salah, ingin sekarang berubah menjadi soleh, dengan usaha untuk taubat dan terus memperbaiki diri, harus diniatkan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan niat seperti itu, Bu, dikhawatirkan hijrah kita tersesat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu alasan kenapa tema adab ini adalah tema yang tidak pernah akan habis dibahas. Selalu memiliki porsinya tersendiri untuk dibahas. Karena ketika seseorang sudah memutuskan untuk bertaubat dan memperbaiki diri, dia juga harus berkomitmen untuk mulai merubah adab dan akhlaknya sedikit demi sedikit. Berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang dia lakukan. Maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bisa memperbaiki hidup kita. Maka semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala membuat hidup kita menjadi lebih baik, membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Silakan dulu Ibu Minarti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadis pertama dari buku ini. Bab perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Dan telah kami perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya.
Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita berubah dari salah menjadi soleh, berusaha untuk bertobat dan memperbaiki diri, orang yang seharusnya merasakan pertama kali manfaat dari perubahan kita siapa? Orang tua. Orang yang seharusnya bisa merasakan manfaat dari perubahan jalan hidup yang kita pilih adalah kedua orang tua kita. Dalam bab ini penulis menyampaikan satu hadis yang paling pertama dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, ya Rasulullah, sebutkan kepadaku amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, setelahnya apa ya Rasulullah? Beliau menyampaikan, birrul walidain. Kemudian ditanya lagi, setelahnya apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan jawaban dari para sahabat-sahabatnya dengan melihat kondisi dan latar belakang masing-masing. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud yang bertanya, Rasulullah menyampaikan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini. Pertama yaitu sholat tepat waktu, atau kalau bahasa Ustadz kami disingkat menjadi STW, sholat tepat waktu. Hidup kita ini, Bu, sejatinya adalah menunggu waktu sholat dari satu sholat ke sholat yang lain. Itu bahasa almarhum Ko Stephen rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun yang lainnya itu selingan, pekerjaan, bisnis, kewajiban-kewajiban yang lain yang bersifat dunia itu hanyalah selingan. Fokus sebenarnya dari hidup kita adalah menunggu waktu dari satu sholat ke sholat yang lain. Ibu mau setiap berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau menjadi hamba yang prioritas? Penting untuk kita memiliki mindset, memiliki pola pikir, saya harus berusaha menjadi hamba prioritas. Mari kita bicara keuntungan seorang hamba prioritas. Kita memakai perbandingan nasabah prioritas. Ada yang kerja di bank? Atau pernah kerja di bank? Ada? Ketika disebut dengan yang namanya nasabah prioritas, maka berbagai macam kemudahan akan diberikan. Mulai dari kemudahan bertransaksi, kemudahan mendapatkan yang namanya pinjaman dengan limit yang lebih besar, atau kemudahan-kemudahan yang lain. Artinya ketika seseorang diprioritaskan oleh sebuah instansi, maka kebutuhannya lah yang akan diutamakan terlebih dahulu. Itu baru gambaran menjadi orang yang prioritas di dunia.
Maka bagaimana jadinya jika diri kita itu berusaha menjadi hamba yang prioritas, hamba yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti segala urusan kita di dunia akan dimudahkan. Pasti segala kebutuhan kita di dunia akan dicukupi. Pertanyaannya, bagaimana kita berusaha untuk menjadi hamba prioritas? Jawabannya yang paling pertama, STW, sholat tepat waktu. Kita prioritaskan dulu Allah dalam kehidupan kita. Berharap, ya Allah, kok selama ini doa saya tidak diijabah. Saya minta ini, minta itu, kok tidak dijawab-jawab, ya Allah. Mari tanyakan kembali kepada diri kita. Ketika azan berkumandang, apa yang kita lakukan? Sibuk main HP, TikTok, atau langsung segera ambil air wudhu, sholat? Atau waliyazubillah, sudah nanti dulu, ini pekerjaan yang lebih utama. Dan memang yang namanya ujian, kalau orang mau naik level, itu pasti ada. Ibu ada yang usaha kuliner, biasanya itu jam-jam waktu sibuknya melayani pelanggan, jam-jam waktu mau masuk sholat zuhur. Betul tidak? Giliran sudah mau masuk waktu sholat zuhur, kenapa makin banyak pelanggan ini? Kalau yang buka pagi, yang buka malam, waktu paling banyak pelanggan itu ketika masuk waktu sholat isya. Masuk waktu sholat isya. Saya belajar ketika ibu saya masih buka warung nasi kuning di Poso. Masuk waktu sholat zuhur, itu subhanallah, anak-anak mahasiswa datang pergi makan, dosen-dosen datang istirahat pergi makan, pesan kopi, pesan nasi kuning, pesan ikan bakar, dan lain sebagainya. Jadi memang ketika kita mulai mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian itu pasti ada. Sekarang Allah ingin lihat nih, Allah ingin lihat seberapa besar tekad kita untuk bisa memperbaiki diri, seberapa besar tekad kita untuk berusaha sholat tepat waktu. Kan bisa bikin shift toh. Sudah, kamu sholat duluan, nanti gantian kita. Kita berusaha untuk memperbaiki diri, kita berusaha untuk menjadi hamba yang prioritas, dimulai dari bagaimana kita memprioritaskan sholat kita. Makanya hadis tadi mengatakan, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat tepat waktu. Jadi kunci untuk bisa menjadi hamba yang prioritas, kunci untuk bisa menjadi hamba yang keinginannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupannya selalu dibuat senang, kehidupannya selalu dimudahkan segala urusannya, yaitu dengan satu kunci, sholat tepat waktu yang paling pertama. Apa kunci kedua untuk bisa menjadi hamba yang prioritas? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saya pengen tahu, Bu, tolong dijawab dengan jujur. Yang ibu-ibu dan bapak-bapak hadir di sini saat ini, yang orang tuanya masih hidup, tolong angkat tangan. Entah dua-dua atau satu. Masya Allah, 80-90%. Yang sudah tidak ada semua. Yang di belakang ibu siapa? Oh, ibu, Masya Allah. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini orang tuanya masih hidup, jangan sia-siakan mereka.
tolong jangan disia-siakan kehadiran mereka. Mereka adalah kunci surga kita. Orang tua adalah pintu surga yang Allah sediakan bagi kita selama beliau-beliau masih hidup. Maka yang punya orang tua dua-duanya masih hidup, itu berarti dua pintu surganya terbuka. Atau yang salah satunya saja tersisa masih hidup saat ini, berarti masih ada satu pintu surga yang Allah sediakan untuk kita. Maka tolong jangan disia-siakan. Saya belum menjadi anak yang bisa dikatakan berbakti kepada kedua orang tua saya. Sampai sekarang pun saya rasa lebih banyak saya buat orang tua saya itu menangis dengan apa yang saya lakukan dibandingkan membuat mereka itu senang atau bangga. Tetapi ketika saya sudah mulai belajar tentang bagaimana agama ini dengan lebih detail, saya bertekad untuk bisa memperbaiki diri saya. Saya berusaha untuk bisa menjadikan ini loh kesempatan yang Allah masih berikan kepada saya untuk bisa memperbaiki diri, menghapuskan dosa-dosa di masa lalu lewat orang tua. Dan subhanallah, dalam Islam untuk berbakti kepada kedua orang tua itu tidak dibatasi dengan agama. Kalau ada yang orang tuanya masih non-muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dalam Quran surah Al-Mumtahanah. Anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun berbeda akidahnya, selama mereka tidak berusaha untuk membunuh kita, memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk berbakti kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka Bapak Ibu, orang tua adalah pintu surga yang Allah masih berikan kepada kita di dunia. Selagi mereka masih hidup, datang-datangilah. Selagi mereka masih ada, kunjungi. Selagi mereka masih ada, buat mereka bahagia. Jangan nanti ketika mereka sudah tidak ada, mau pergi ke rumah orang tua, sudah tidak ada yang bisa dikunjungi. Jangan nanti mereka sudah tidak ada, mau menelpon, siapa yang kita mau telepon? Siapa yang kita mau video call? Tunjukkan kepada mereka bahwa Bapak, Ibu, saya sudah berubah. Buat mereka senang, buat mereka bangga. Buat mereka merasa bahwa, oh, anak saya setelah masuk Islam ternyata jadi lebih baik. Bukankah kita ingin mendapatkan yang namanya, ingin merasakan yang namanya bakti dari anak-anak kita? Betul?
Setiap orang tua pasti ingin merasakan bakti dari anak-anaknya. Maka ketika kita berharap bakti tersebut diberikan dari anak-anak kita, salah satu cara yang paling tepat adalah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Berharap bakti dari anak, tetapi kita berbuat kepada kedua orang tua tidak bagus. Ini yang bahaya. Maka kunci untuk bisa menjadi hamba prioritas yang kedua Bapak Ibu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kunci yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah jika dulu dilakukan lewat yang namanya peperangan, mengangkat pedang, melawan orang-orang yang musyrik, maka sekarang bisa kita lakukan dengan cara yang lain, tanpa harus mengangkat pedang. Kita berusaha untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini setinggi-tingginya, dengan membantu apapun yang ada di agama Allah lewat jiwa, kekuatan, serta harta kita. Membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren, membantu yang namanya usaha-usaha yang lain yang membuat agama Islam itu menjadi lebih kuat. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan. Sehingga akhirnya Allah merubah keadaan hidup kita dari yang sebelumnya hanya hamba biasa menjadi hamba prioritas. Kuncinya lewat 3 tadi itu. Sholat tepat waktu, bakti kepada kedua orang tua, kemudian berjuang di jalan Allah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Berjuang dengan tenaga, berjuang dengan harta, membantu membuat Islam ini makin jaya, makin besar. Bersedekah, apapun yang bisa kita lakukan. Tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan tenaga. Contoh yang paling kecil, realnya saja. Seperti ketika ada ibu-ibu mengajak di kompleknya, ayo kita bikin sedekah Jumat. Masak-masak. Apapun yang bisa kita bantu, silakan dibantu. Yang bisa bantu dengan tenaga masak, silakan masak. Yang bisa bantu hanya belikan bahan, belikan bahan. Banyak sekali loh cara kita untuk berjuang di jalan Allah ini. Kesempatan untuk berbuat baik itu terbuka lebar. Kesempatan untuk kita berubah, untuk bertaubat, memperbaiki diri itu terbuka lebar. Maka semoga lewat 3 kunci tadi Allah Subhanahu wa taala merubah hidup kita menjadi hamba yang prioritas. Apa saja 3 kunci tadi, Bu? Sholat tepat waktu, bakti kepada kedua orang tua, berjuang di jalan berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah athar yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mengatakan, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho orang tua, ridho Allah Subhanahu wa taala itu ada terletak pada ridho kedua orang tua. Dan marahnya Allah Subhanahu wa taala itu juga terletak pada marahnya kedua orang tua. Maka ketika kita merenungi baik-baik perkataan ini,
Harusnya kita sadar tentang bagaimana posisi kedua orang tua dalam kehidupan kita. Seperti apa yang kami katakan di awal, bahwa orang tua adalah pintu surga yang Allah sediakan kepada kita. Jadi kejarlah pintu surga tersebut sebelum mereka tertutup. Usahakan apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai kepada pintu surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan untuk mencari pintu surga itu. Ibu pernah dengar tentang yang namanya hadis mengatakan, kepada siapa saya harus berbakti? Jawabannya kepada ibumu, baru kepada ayahmu atau bapakmu. Alhamdulillah yang hadir hari ini banyak ibu-ibu. Maka di sini saya ingin menyampaikan kenapa ibu itu memiliki 3 kali keutamaan mendapatkan bakti anaknya, kemudian baru ayahnya. Yang pertama, karena seorang ibu itu mengalami kesulitan dalam hidupnya yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya ketika membawa hamil anak yang ada dalam kandungannya. Ini orang kalau sudah hamil, ada yang namanya bagaimana mood itu suka berubah-berubah. Betul? Ibu-ibu sebagian besar pasti sudah merasakan, alhamdulillah. Mood yang cepat berubah. Pengen makan apel Fuji. Salah. Apel merah Fuji. Yang saat itu mau cari apel Fuji itu di Poso tidak ada. Adanya pesan di luar Makassar atau di Jakarta atau di Jawa. Giliran sudah datang apelnya, cuma dilihat, oh ya sudah. Kemudian mood yang berubah-berubah, pengen makan mie ayam. Tapi maunya cuma mie ayam yang dijual di tempat tertentu, tidak mau yang di lain-lain. Terus mintanya jam berapa? Jam 2 malam. Ajib. Itulah Bu. Karena ketika pada masa-masa itu memang betul-betul kesulitan yang dirasakan oleh seorang ibu itu bukan hal yang biasa, apalagi kalau itu anak pertama. Artinya kan mood yang berubah-berubah tersebut itu juga merupakan sebuah ujian. Iya toh? Ujian bagaimana seorang ibu bisa menjaga dirinya, kemudian juga ayah pun bisa menjaga dirinya. Hubungan komunikasi mereka usahakan jangan sampai renggang. Jangan minta mangga jam 2 malam, minta mie ayam jam pokoknya tidak dimasuk-masuk waktu akal, dan maunya cuma di satu tempat, yang itu saja, tidak mau yang lain. Itu sempat pernah satu kali senior saya itu sampai suaminya datang ke rumahnya tukang nasi goreng, sudah tutup. Pak, minta tolong Pak, masakan 1 porsi saja. Tidak apa-apa, saya bayar lebih mahal. Masalahnya kalau saya pulang ini tidak bawa nasi goreng Pak, aduh, hancur rumah ini. Istri saya ini lagi berubah-berubah moodnya Pak, lagi hamil, alhamdulillah. Dia bilang, tolong Pak, tolong. Jam berapa? Jam 2 malam. Penjual nasi goreng dikejar sampai ke rumahnya. Subhanallah, ajib. Sudah diusahakan sebaik mungkin, datang nasi gorengnya, cuma dilihat. Subhanallah. Atau cuma dimakan 1 sendok, sudah kenyang. Ibu memang menguji kesabaran ibu-ibu ini. Maka itu alasan kenapa seorang ibu berhak mendapatkan 3 kali lebih banyak bakti anaknya dibandingkan seorang ayah adalah pertama tentang kesulitan yang mereka hadapi saat membawa janin tersebut selama hamil.
Kemudian alasan yang kedua adalah bagaimana sulitnya yang mereka hadapi perjuangan hidup dan mati saat melahirkan anaknya. Alhamdulillah sekarang banyak yang namanya operasi sesar. Tapi saya yakin juga banyak di antara ibu-ibu di sini yang meyakini lahir normal itu lebih baik. Gitu. Dan berusaha sebisa mungkin supaya bisa lahir normal. Apapun diusahakan. Kalau misalnya dikatakan sungsang, mendekati hari-hari kelahiran dikatakan sungsang, ada yang itu berusaha sampai yang namanya jungkir-jungkir balik lah supaya anaknya itu bisa berubah posisinya. Artinya kan perjuangan-perjuangan seperti itu loh. Ketika kita pikir-pikir lagi, menjadi seorang ibu itu bukan perjuangan yang mudah. Bisa melahirkan dengan normal anak ini, maka sungguh-sungguh sangat betul di luar, tidak habis fikri ketika dengan usaha seperti itu kemudian anaknya 10 tahun 20 tahun ke depan bantah orang tuanya bukan main. Subhanallah. Ketika diminta sesuatu, jawabannya lebih keras suaranya daripada kedua orang tuanya. Subhanallah. Betul-betul tidak habis fikri kalau saya seperti itu. Dan alasan yang ketiga, kenapa seorang ibu itu bisa mendapatkan 3 kali lipat bakti anak adalah saat mereka mulai menyusui anaknya setelah lahiran. Itu juga ujian. Itu juga ujian. Dan di sini bukan berarti kita mengatakan bahwa perjuangan ayah itu kecil ya, tidak. Perjuangan ayah pun tetap berhak untuk mendapatkan bakti seorang anak. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ummuka thumma abuka, ibumu kemudian ayahmu. Perjuangan seorang ayah untuk bisa mendapatkan makanan yang halal, pulang ke rumah bawa uang halal untuk anak istrinya, pulang ke rumah bawa makanan yang diminta tadi, berjuang tengah malam, izin sama orang pergi ke kebunnya bapanjat atau bacungkil, yang penting bukan diambil dengan mencuri gitu. minta mangganya atau minta kelapanya. Maka saya katakan kepada bapak ibu yang sudah diamanahkan oleh Allah untuk memiliki anak saat ini, berbahagialah, semoga anak-anak tersebut bisa menjadi investasi bapak ibu sampai di akhirat nanti. Kemudian pertanyaan, terus kami yang sudah tidak ada orang tuanya, apa yang kami harus lakukan supaya kami bisa tetap berbakti kepada mereka? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza matal insanu in qata'a anhu amalahu illa min thalathah. Ini penjelasan kata-kata al-insan itu diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat sangat-sangat indah sekali, sangat-sangat Masya Allah bagus sekali. Al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Dan penjelasan kata al-insan yang mengartikan manusia itu dipakai untuk menjelaskan tentang bentuk kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir. Artinya ketika memakai kata al-insan itu menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk yang hidup dan terus bergerak, tidak berdiam diri. Dan kata-kata manusia pun dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan kata lain selain kata-kata al-insan, seperti al-bashar, al-ins, an-nas,
Itu juga artinya manusia. Tetapi ketika ingin menjelaskan manusia sebagai makhluk yang terus bergerak, itu memakai kata Arab yaitu kata al-insan. Dan lewat hadis yang saya sebutkan tadi, idza matal insanu, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran yang sangat penting. Kenapa awal hadis tersebut memakai kata-kata al-insan? Artinya bahwa seberapapun usaha yang kita lakukan di dunia ini, seberapa banyak hal-hal yang kita banggakan di dunia ini, mulai dari harta, jabatan, status, wajah, kekuatan, kemampuan, apapun yang kita banggakan di dunia ini, itu semua itu memiliki batas waktu dan akan ada masa habisnya. Seberapapun kita berusaha untuk mencapai itu, seberapapun kita berusaha untuk memiliki itu, saat kita sudah memilikinya, jangan kita lupa bahwa kita memiliki batas waktu memiliki hal tersebut. Seberapapun besar harta yang kita punya, suatu saat kita akan mati. Setinggi apapun jabatan yang kita miliki, suatu saat kita akan mati. Sebesar apapun rumah yang kita miliki, suatu saat kita akan mati. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut dengan kata-kata al-insan pertama kali. Jika telah mati seorang insan, yaitu seorang manusia yang telah berusaha sedemikian keras dalam hidupnya untuk mencapai setiap cita-cita yang dia inginkan, setiap hal-hal yang dia idam-idamkan, dan jika telah datang masa waktunya telah habis, inqata'a anhu amaluhu, saat malaikat maut datang menjemput dirinya, terputuslah amal ibadah yang dia miliki.